Hari ini 4 Maret 2025 saya balik dengan pembahasan XAU USD. Ada yang menarik nggak teman-teman dari XAU USD? Jelas ada. Apa yang menjadi kata-kata jelas ada itu yaitu strong bullishnya dia di sini. Teman-teman lihat previous daily high-nya dimakan habis. Ya, tendensi saya nggak berubah. Teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Saya selalu bilang tendensi saya going for bullish, going for bullish, going for bullish. Nggak ada perubahan sampai dia selling off habis, dihajar ke bawah. Kalau kita ngeliat kondisinya kayak gini, tentu ya kalau kita ngeliat kondisinya kayak gini, ini kan kemarin yang saya bilang ada demand strong yang nahan, dimana demand strong ini berhasil di breakout. Tapi balik lagi, apakah ini fake breakout? We never know. But right now yang penting buat kita perhatikan apa? Yang penting buat kita perhatikan adalah ngelihat bagaimana pergerakan dari XAUUSD ke depannya. Kita kalau ngomongin previous daily high, this level it will be for 289527. Ya, 2895. Previous daily high ya. Sedangkan hari ini dia bergerak masih di dalam inner liquidity-nya. Artinya apa? Seandainya dia berhasil break 2895, it will be a strong movement melanjutkan bullish momentumnya. So 2895 catat teman-teman, itu adalah salah satu level yang menarik yang akan saya jadikan sebagai salah satu patokan di hari ini. Nah, kita ngomong Oanda kita ngomongin A4 kita naked chart. Within the naked chart teman-teman bisa perhatikan di sini a good rebound. Ya, this level dia drop signifikan dan a good rebound, really good rebound di sini dan potensial dia terus melanjutkan penguatannya terbuka lebar. It means kita bisa manfaatkan setidak-tidaknya tendensi tidak berubah teman-teman, steer on bullish, tapi tetap kita punya banyak banget kesempatan untuk mencari selling position yang ada di atasnya. Now kita ngomongin dia satu tempat kita menjalankan trade-nya. Ada beberapa level di sini sebenarnya sudah saya patok-patok. Ini 2882, 2880 dan lain sebagainya. Saya akan hapusin dulu. Setidak-tidaknya biar teman-teman nggak pusing-pusing banget, ya kan? Nah ini 2865 masih boleh lah. Level pertama ada di 2904, 2902. Teman-teman masih ingat ini adalah area yang menjadi apa? Iya betul, ini adalah area yang menjadi sebagai sell high risk-nya saya, ya kan? So 2904, 2902 still will be my sell on high risk. Tidak berubah teman-teman, kalian bisa manfaatkan sell on high risk di 2904, 2902 selama 2902 nya nggak di breakout, dan 2918, 2920 selama 2918 nya nggak di breakout. Itu dulu. Buy-nya di mana? Nah, kan pertanyaannya yang kedua adalah seperti itu. Oke, berarti saya sudah paham. Nah, kalau misalnya saya mau nge-buy, buy-nya di mana? Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, anggapannya, ini kita ngomong anggapan. Area ini adalah area teratasnya, maka kan kita bisa tarik Fibonacci retracement from this one to this one. 618 itu jauh semua di bawah, 618, 79 dan sebagainya jauh semua di bawah. Artinya nggak ada buy level yang dekat dengan zona sekarang. Tapi kita bisa turunkan time frame-nya untuk memperhatikan zona tersebut. So kalau kalian tanya di mana buy high risk saya adalah 2865, 2863 selama 865 nggak di breakout dia 1 dan 3 level di bawah ini. Cuman menurut saya lebih better nunggu sampai 2836 aja. Jadi cuma dua ini ya, 865, 863 sama 3634. Kenapa? Ya karena kalau misalnya dia drop sesignifikan itu dari harga 2890 sampai 2860-an lagi, tentu dia akan lanjut drop yang lebih kuat lagi ke bawah. Nah, untuk level yang dekat ini bagaimana? Nah, kita akan pindahkan dalam M15. Kalau kalian lihat di M15 tentu kalian ingat ya tadi apa patokannya kita 2895 ya teman-teman ya. 2895 ini kalau saya tarik is this level 2895 ini di atasnya sedikit, 2898 ini di atasnya sedikit ya, 2898, 2897, 2898 ini saya patok dulu aja ya teman-teman bisa perhatikan, ini saya masih patok dulu aja. Nah ini 2898, saya ganti warnanya jadi merah karena ini pasti akan menjadi area scalpingan. Sama bawahnya adalah 2897 ya, 2897. Nah ini satu dulu. Nah terus yang bawahnya lagi teman-teman ingat ini tadi 2895 ya kan. Nah jadi sebenarnya 2895 within this one sampai 2894. Nah kalau kalian tanya sama saya di mana area untuk sell scalpingnya, ada dua zona masing-masingnya 10 pips, 2894, 2895, 2897, 2898. Karena ini level-level yang memang belum di breakout teman-teman. Ini kan drop bullish ketahan, drop bullish ketahan, drop bullish nggak pernah lagi nge-retest area tersebut. Jadi kan belum ada yang nge-retest walaupun kemarin sudah di-retest sekali dan itu pun berhasil nahan teman-teman.
Jadi menurut saya, is it a good places yang bisa dimanfaatkan untuk entry? Tentu iya. Kalau usah kita ngomongin from this lowest level, anggap ini kita narik sampai atas. Tentu kalian bisa ngeliat ada base ya di sini, up, drop, bikin base lumayan lama baru dia up kembali. So actually ini adalah salah satu base yang cukup menarik, dimana kita bisa melihat bahwa base ini mempertahankan agar tidak turun lebih dalam lagi. Kalau misalnya kita taking from this one only, ya misalnya saya cuma tarik dari sini dan dari sini, maka pertemuannya pas banget ya within this level. Nih di sini berarti. Kalau kita buletin ada di 2884.8 ya, 2885 lah ya. Saya buletin 2885 biar enggak ini, biar angkanya pas. Berarti 2887. Sih. Ini menjadi level, kalau ditanya apakah bisa dijadikan buying position, sebenarnya total high risk. Ya, total high risk 2885, 2887 karena manfaatkannya. Kalau di H1 kan kalian lihat sendiri. Cuman di sini aja. Itu yang tadi di M15 kan. Ya, ini cuman di M15-nya. Apakah bisa dimanfaatkan sebagai level yang menarik seandainya kita harus entry buy? Jawabannya tidak menurut saya. Tapi kenapa saya marking, setidak-tidaknya kita bisa ngelihat if there's still potential dia bisa up and rebound kembali. Pertanyaannya adalah di mana level terbaik yang bisa kita manfaatkan seandainya kita harus entry. If I take the Fibo retracement ini dari M15 sampai atas 618, tentu ada di area ini kan. Teman-teman tadi sudah lihat ya. Di 2886 sampai 2884 untuk 79-nya. So kalau misalnya saya boleh adjusted, seandainya saya boleh adjusted, maka supposedly lebih better 2886, 2884 for buying scalping only. Kenapa buy scalping only? Karena nggak bisa lebih dari itu teman-teman. Cuman bisa scalping only. Berharap dia drop, dia ketahan dan nanti dia lanjut rebound kembali. Hanya itu aja. Ya, hanya itu aja yang bisa dimanfaatkan. Selebihnya nothing to do. Kalau saya kita ngeliat secara time frame besar, kalian bisa perhatikan still within this one. So sekali lagi saya ulangin, yang merah-merah ini scalpingan semua. Kalau misalkan tanya, emang apa bedanya scalpingan sama nggak scalpingan? Bedanya adalah scalpingan kita manfaatkannya di area scalping, lower time frame zone only. Jadi ngomonginnya di M5, M1, M15. Looking for profitnya nggak besar. Misalnya kita looking for 5-10 pips aja dalam scalpingan, itu sudah cukup. Kalau tiba-tiba dia masuk momentum, tiba-tiba misalnya teman-teman buy lalu dia bullish dapat 30 plus pips, hitung sebagai bonusan. Jadi pastikan kita fokusnya dalam lower time frame-nya demi kepentingan mengkonfirmasi gitu. Untuk high risk-nya tadi sudah saya jelaskan, 2865 selama 865 yang nggak breakout di A1 dan 2836 selama 2836 yang nggak breakout di A1. Selebihnya sama, podo, nggak ada perubahan. It's just another level yang kita harus manfaatkan. Yang kita tahu sekarang apa? Yang kita tahu sekarang tendensi still on bullish. Teman-teman juga bisa perhatikan di sini, ini rally, dia bikin base lagi. Tinggal supposedly what we gonna do? Tinggal nunggu kan. Dia break 2886 maka rally base drop. Dia break atas 2894 maka dia akan rally base rally. Itulah kenapa zona terdekat ini semuanya sebagai scalping. Untuk scalping 2886, 2884. Untuk zona buy saya kasih lebih lebar sedikit ya, lebih lebar 10 pips dibandingkan zona sell scalpingnya. Zona sell scalping 2895, 2894, 2898, 2897 gitu. For the scalping one ya. Nah, ingat mentalnya for scalping, kalian tahu what you gonna do. Nanti kita ketemu lagi di live TikTok. Seandainya masih di sini-sini aja, kita bisa manfaatkan untuk trading bersama. So jadikan Mapking ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan jalan trade yang kalian lakukan, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Dan teman-teman grow count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil Mapkingan ini di dalam grup dan nanti bisa kalian nikmati di sana. Semoga, dan bagi teman-teman di publik, kalian bisa tonton kembali videonya di YouTube karena nanti saya akan upload video khususnya untuk Mapking XAUUSD.